Salam Bapak Ibu dalam kasih Kristus, kita kembali berjumpa masuk ke dalam renungan pagi HKBP Resort Bali di hari Sabtu 16 November 2024. Sebelum kami menyampaikan renungan singkat pagi ini, marilah kita mendengar lagu pujian kita untuk Tuhan yang diambil dari buku ND 385 ayat yang pertama. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, renungan singkat pagi ini diambil dari kitab Markus 1 ayat 32. Sebelum kami bacakan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kasih Tuhan Kristus, kami tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, di mana pada pagi ini kami hamba-Mu kembali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman di pagi ini untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Roh yang Kudus yang senantiasa menuntun pembacaan firman Tuhan dalam renungan singkat pagi ini. Amin. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, Markus 1 ayat 32, demikian dikatakan. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Tuhan Yesus semua orang yang sakit dan kerasukan setan. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita tegaskan firman ini. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Tuhan Yesus semua orang yang sakit dan kerasukan setan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, adapun yang menjadi topik dalam renungan singkat pagi ini adalah Yesus menyembuhkan. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, peristiwa mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang ketika berada di dunia ini begitu banyak dilakukan. Termasuk mujizat penyembuhan yang ditulis di dalam kitab Markus, di mana ketika itu Yesus bersama Yakobus dan Yohanes muridnya pergi ke rumah Simon dan Andreas. Dan pada saat itu menjumpai ibu mertua daripada Simon yang sedang terbaring karena sakit demam. Yesus kemudian memegang tangan ibu mertua Simon tersebut dan membangunkan dia. Seketika itu juga lenyaplah sakit demamnya. Kemudian perempuan itu langsung melayani mereka. Dari mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tersebut, ada dua hal yang perlu kita catat di sini. Yaitu yang pertama, ibu mertua Simon Petrus yang telah sembuh dari sakit demamnya langsung melayani. Di sini memperlihatkan betapa cepat dan sempurnanya proses penyembuhan yang dialaminya. Biasanya ketika seorang yang sakit demam, tenaganya begitu terkuras habis sehingga mustahil langsung dapat bekerja saat seorang itu baru pulih.
Di sini memperlihatkan bahwa betapa sempurnanya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga ibu mertua Simon Petrus langsung melayani mereka untuk mendapat hidangan makanan bersama murid-muridnya. Catatan yang kedua, ibu mertua Simon Petrus yang telah menerima mujizat penyembuhan dari Tuhan Yesus tidak mau berpangku begitu saja, akan tetapi dia langsung mengambil inisiatif untuk menyiapkan makanan bagi Yesus dan para muridnya sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacitanya yang telah menolongnya dari sakit demam yang dialaminya. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, sesungguhnya perikop renungan pagi ini menunjukkan bahwa suatu kuasa atau otoritas Yesus atas berbagai penyakit. Bahkan Yesus berkuasa mengusir setan, merasuki banyak orang. Semua orang yang datang kepadanya, mereka yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan disadarkan kembali. Sesungguhnya semua kuasa itu tidak terlepas dari misi besarnya atau misi utamanya, yakni mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada semua orang. Oleh sebab itu, atas kuasa itulah Yesus mempunyai kuasa dari Allah sendiri untuk membawa suatu kebaikan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit mampu disembuhkan. Segala bentuk kesetanan bisa diusir dari pribadi manusia, dan pribadi manusia tersebut dikembalikan harkat dan martabatnya. Dan Bapak Ibu, pada akhirnya ada begitu banyak orang yang kagum mencari dia dan datang kepadanya. Bahkan dikatakan Yesus melarang setan-setan berbicara karena mereka tahu persis siapa Yesus. Nah, demikian juga dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Bisa jadi kita menjadi salah satu orang yang datang kepada Yesus dan memohon rahmat kesembuhan. Dan sakit yang kita alami belum tentu sakit yang kelihatan secara fisik. Bisa jadi kita memerlukan kesembuhan spiritual supaya hidup kita menjadi semakin efektif dan berguna. Maka dari itu, kita datang kepadanya adalah jalan yang pertama dan utama. Bagi kita yang sudah mengalami banyak kesembuhan, marilah kita dapat berbagi rahmat kesembuhan itu kepada banyak orang, bahkan kepada mereka yang tidak kita kenal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, biarlah melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengar, pagi ini semakin menguatkan iman kami bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan buat kami, dan Engkau mampu menyembuhkan segala penyakit yang kami alami derita oleh karena kasih dan kuasa-Mu, sehingga Engkau menyembuhkan dengan sempurna bagi kami yang sedang mengalami sakit. Sakit apapun itu Tuhan, Tuhan mampu menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini menuntun kami setiap hari ini dan hari-hari ke depan. Amin. Demikian renungan singkat pagi ini. Kiranya firman ini boleh berguna bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.